Jadi kita itu bertiga, saya Didin Unang, bertiga. Acaranya 2 jam, ngelawak tanpa penonton, kebayang nggak? Paling operator doang, halangan kaca kan yang cengir aja dengerin kita. Assalamualaikum. Dulu saya kalau lawak di TV jadi aki-aki paling lama make up 2 jam sebelumnya harus udah make up duluan, karena lama. Kalau sekarang jadi aki kan nggak usah make up, emang udah kerutan. Kangen gak sih Bang kadang Di radio siaran lagi ya? Sebetulnya sih lebih kangen tanda tangan kontraknya daripada siarannya. Ya kangen lah Mas Wiryo. Iya. Bagaimanapun juga sebagai penyiar itu kan soul ya, jiwa ya. Iya. Jadi kalau orang radio nggak ngomong tuh sakit. Sama juga politisi kalau nggak ngeles sakit ya. Yang kita bikin program bareng atau podcast bareng atau apa? Setuju banget. Setuju ya? Deal ya? Deal ya? Kontrak. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Sudah lama kita gak ketemu. Sekalinya ketemu kita bareng Bang Meing. Nah sudah hadir di studio podcast. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Kalau saya hostnya saya gak ngomong kayak gitu. Gimana Bang? Sudah lama kita gak ketemu. Sekalian ketemu udah tua. Iya kan? Iya Bang, iya Bang. Benar. Wiryo kan mungkin masih SMP atau SMA nonton saya gitu kan. Iya. Sekarang udah ketemu udah aki-aki. Apalagi krunya. Oke. Iya, yang berbeda dari podcast sebelumnya, hari ini emang benar-benar pecah. Kalau anak muda sekarang ngomongnya pecah karena tentu nanti akan banyak humor, jokes dan lain sebagainya dari ciri khasnya Bang Meing. Tapi Bang, maaf nih sebelum lanjut ya. Iya, sebelum lanjut kan Bang Meing pernah menjabat sebagai anggota DPR, politisi dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya sopan gak kalau panggilnya Bang Meing atau Bang Dedi nih Bang? Gimana sih ceritanya Bang? Ya nama lengkapnya Amang tuh Bagus Dedi Gumelar. Wih keren banget tuh Bagus Dedi Gumelar ya. Kenapa ceritanya bisa jadi jadi sekarang nama resminya tuh Bagus Dedi Meing Gumelar. Kenapa Bang? Karena waktu peristiwa tahun 2009 itu dulu di Banten, di Lebak dapil saya waktu mau jadi anggota DPR. Ada ibu-ibu kelihatannya diajarin sama anaknya. Mak, engke milih Meing ya, gitu. Kata si Mat, milih Meing gitu nanti ya, milih Meing. Begitu emak itu bawa kertas suara ke bilik, begitu itu belum nyolok, dia udah keluar lagi. Iya mana, aing hayang milih Meing tapi ngarana. Ini mana katanya, mungkin disuruh anaknya suruh milih Meing. Tapi nggak ada namanya Meing itu. Dari situ kepikiran, saya pikir Meing ini nggak boleh ditaruh begitu aja karena di surat suara lah TB Dedi Gumelar. Gak ada yang tahu dong. Maka untuk itulah akhirnya saya ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengajukan penambahan nama. Maka sekarang orang manggil Meing itu nama resmi. Jadi TB Dedi Meing Gumelar. Kalau Wiryo nanya tadi, kan banyak orang MC suka sungkan mau jadi moderator atau jadi narasumber. Pak izin Pak, Bapak berkenan dipanggil Pak Dedi atau Pak Meing. Saya bilang saya mau dipanggil Dedi boleh, mau dipanggil Meing boleh, asal jangan dipanggil KPK, nggak punya urusan. Urusannya repot Bang. Urusannya repot. Gua nggak ada punya urusan ke situ. Gitu. Jadi clear lagi ya Bang. Jadi kalau Wiryo tadi nanya Meing atau Dedi, sah dua-duanya. Sah dua-duanya. Dan asli. Tapi ngomong-ngomong Bang, nama Meing itu pertama kali kapan digunain Bang? Di radio. Di radio? Kurang lebih tahun 85-an deh ketemu nama itu. Gitu. Karena kita dulu pengisi radio SK bagi anak Jakarta yang SMP dan SMA di Jakarta di era 80-an ke 90-an. Itu pasti denger radio SK. Acaranya Bagito tuh. Opor Ayam dulu nama acaranya. Saat itu yang populer 2 acara tuh. Jadi malam Jumat itu jam 8 sampai jam 10 itu anak-anak SMA di Jakarta itu denger Opor Ayamnya Bagito. 10-12 dengerin Cabo. Catatan si Boy. Gitu zaman dulu tuh. Nah, legend banget 2 acara itu. Jadi kita itu bertiga, saya Didin Unang, bertiga. Acaranya 2 jam, ngelawak tanpa penonton, kebayang nggak? Gering banget deh. Ngelawak 2 jam di radio tanpa penonton. Sama juga makan nasi tapi gak pakai piring. Kan ngacak berantakan mana-mana. Iya kan? Makan bakso cuman kuah doang. Gak ada yang ketawa. Paling operator doang, halangan kaca kan yang cengir aja dengerin kita. Akhirnya kita mencoba untuk bisa enjoy atau bertahan dengan waktu yang 2 jam itu. Maka kami yang bertiga itu mencoba. Saya jadi Meing, yaitu tukang sayur. Kenapa Meing? Itu tipikal orang, prototipnya orang Betawi.
tukang sayur dengan pendidikan rendah, dia keliling kerjaannya ngejualan sayur tuh, gitu ya. Kemudian Didin jadi hansip. Saya kadang-kadang peran jadi Pak RT, tinggal ngerubah suara kan. Karena orang radio itu kelebihannya adalah bagaimana membangun theater of mind. Iya. Bagaimana membangun imajinasi orang. Lalu jadi aki-aki. Iya. Yang belum apa. Logatnya gimana sih Bang? Kalau aki-aki dulu gimana? Bang? Ya kan gitu, asal kayak gitu orang udah ger tuh dulu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang asli. Dulu saya kalau lawak di TV jadi aki-aki paling lama make up 2 jam sebelumnya harus udah make up duluan karena lama. Kalau sekarang jadi aki kan nggak usah make up, emang udah kerutan. Puas loh. Lihat orang tua. Lu puas banget sih. Kayaknya puas. Saya itu Mas Wiryo, kalau ketemu anak-anak muda yang suka ngeledek itu, saya tetap harus menang di hadapan anak muda. Kenapa? Gue pernah jadi lu. Lu belum tentu bisa sampai kayak gue. Ayo dong, ya gak? Iya dong. Sebab apa? Kita lebih dulu lihat matahari daripada dia. Iya. Dia paling juga lihat Ramayana. Oke. Iya kan? Nama Miing dulu sangat populer banget begitu ya Bang. Ya Miing itu jadi tukang sayur, radio, ada aki-aki, ada apa. Saya kira para pendengar dan netizen di Radio El Sinta ini pasti yang SMP di SMA di Jakarta pada era 90-an ya, atau kalau di radio itu justru dari tahun 84. 84 ya. Sampai 91 pasti dia tahu itu. Iya. Tahu jadi saya jadi aki-aki, Unang jadi Kardiman yang preman Jogja itu. Kardiman gitu ya. Gua bacok loh. Ya kan? Pakai belangkon. Gua bacok loh Unangnya. Gile loh. Nah, itu kan Unang itu ya. Jadi Didin jadi hansip kemana-mana pun dia. Bang, ngebentuk karakter masing-masing orang itu gimana sih Bang? Ya karena kepepet aja Mas. Tidak ada jalan lain kecuali itu yang kita lakukan. Jangan sok berteori lah, udahlah. Kita udah praktekin. Jadi itu kelihatan natural banget gitu loh. Ya, ya itu yang saya bilang, kemampuan kita terasahnya di radio, Mas Wiryo. Itu adalah bagaimana kita harus mampu membangun yang theater of mind itu. Membangun imajinasi orang membayangkan, berimajinasi. Aki-aki itu betul-betul sentak. Tapi kan aki-aki biran itu, aki biran namanya, yang saya sering perankan itu, dia aki-aki yang kontroversial. Misalnya aki-aki tapi naik motornya trail. Keren gitu ya. Sekarang masih naik motor. Kalau datang ketemu Didin hansip gitu. Lah salam satu kota. Assalamualaikum. Didin, ini kota apa? Oh ini Bogor Ki. Gitu. Oh. Kalau mau mijit yang lagi diskon di mana? Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang aki-aki yang kurang ajar itu. Ini aki-aki genit banget ya, ini. Macem-macem. Iya. Jadi kalau dia mungkin kalau sekarang mungkin dengan bahasa-bahasa netizen lah ya. Ngomong-ngomong gua disclaimer dulu. Anak muda kan sejauh-jauh ya kan apa namanya ya overthinking. Itu kan jangan lihat orangnya lagi ngomong tapi dengarkan suaranya, imajinasi itu. Iya. Iya kan? Sekarang nggak bisa imajinasi Bang, karena udah kelihatan mukanya. Enggak, ini kalau di radio kan audio betul, gitu kan. Jujur gue kalau ketemu dia insecure gue. Itu bahasa yang sekarang itu saya terjemahkan. Dulu tuh si Aki tuh udah kayak begitu. Dalam bahasa pergaulan sosialnya udah kayak begitu. Sehingga dia diterima oleh anak-anak SMA, anak-anak SMP zaman dulu itu. Walaupun aki-aki loh ya. Mana ada anak SMA mau bergaul sama aki-aki gitu kan. Tapi mereka akrab dengan suasana, dengan bahasa pergaulannya. Lalu dengan problem sosialnya. Nah, si Bagito ini kalau membawakan acara itu selalu dia adalah memotret tentang kehidupan sosial masyarakat. Oke. Karena menurut saya humor itu sebaiknya menjadi reflektor. Ini reflektor nih. Kalau ada orang syuting film tuh ada aluminium foil yang dipantulkan pada matahari dibuang ke dalam biar ada cahaya kan. Betul. Nah itu humor harusnya jadi itu. Jadi dia memotret kehidupan masyarakat, kemudian ditampilkan lagi dalam bentuk lain dan orang kenapa tertawa? Masuk di teori nih. Orang tertawa bukan karena lucu, nggak ilmiah kalau itu. Pasti orang tertawa itu karena lucu. Yang benar teorinya adalah kenapa dia tertawa, karena dia paham dan dia ngerti. Kenapa dia ngerti? Karena dia pernah melihat, karena dia pernah mendengar, karena dia pernah merasakan, bahkan dia pernah melakukan. Jadi
Ada kalau orang-orang sekolahan bilang gitu, ada Iya. feel of experience yang sama. Iya. Tapi Ada latar belakang yang sama betul. antara si pengirim pesan dengan penerima pesan. Iya. Gitu loh. Oke, Bang, dulu kan acaranya apa ya? Siapa sih nggak kenal yang nggak tahu Bagito? Itu luar biasa banget. Sekian lama begitu, Ada yang nggak tahu gitu, ada. Iya, sekarang Anak saya yang paling bungsu. nggak sempet lihat, Saya lagi populer, anak saya TK waktu itu. Bener loh, Pip. Anak saya nggak tahu. Begitu aja ke mall, banyak orang minta foto, minta salaman. Dia bingung. Terus dia bingung. Ayah, teman ayah banyak gitu. Dia nggak tahu bapaknya tuh ngetop. Dia nggak tahu. Itu kan boleh dikatakan bahwa Bang Miing itu ngetop karena di radio. Ya. Dunianya radio banget gitu. Iya. Interaksinya banyak di radio. Iya. Kangen gak sih Bang kadang? Di radio. Iya. Kalau pertanyaannya kangen Siaran lagi sebetulnya sih lebih kangen tanda tangan kontraknya daripada siarannya. Ya kangen lah Mas Wiryo. Iya. Bagaimanapun juga sebagai penyiar itu kan soul ya, jiwa ya. Iya. Jadi kalau orang radio nggak ngomong tuh sakit. Siapa juga penyanyi nggak nyanyi sakit dia. Iya. Iya. Ya kan? Oke. Jadi kalau kangen, sama juga politisi kalau nggak ngeles sakit ya. yang lebih sakit kita yang lihat. Iya makanya. Oke, kalau kangen Bang kira-kira kita bikin program bareng atau podcast bareng atau apa? Setuju banget. Setuju ya? Deal ya? Deal ya? Kontrak. Jadi Bang ya? Jadi, oke. Tapi kira-kira apa yang mau kita angkat? Karena harus berbeda dong Bang. Ya. Sesuai tentu Bang Miing sudah banyak beberapa dekade dilalui dan berbagai fenomena kehidupan yang menyangkut kehidupan kita juga tentu yang punya nilai-nilai yang ya kita bikin program yang pantas-pantas aja. Yang pantas itu apa? Pertama pantas pada sesuai dengan usianya, usia kita dan usia pendengar. Bukan usia saya. Bukan. Makanya Mas Vira jangan bilang kita. Kalau kita berarti aki-aki ikut dong. Jadi maksud saya, yuk saya setuju bikin program. Begitu banyak ribuan akun di media sosial itu, ada yang bermanfaat, ada yang tidak, ada yang menyegarkan, ada yang menyesatkan, begitu banyak di berbagai platform. Jadi kita sebagai tanggung jawab moral kita, yuk kita bikin program. Paling tidak salah satu fungsi media adalah entertainment, menghibur orang. Menghibur itu tidak harus melawak. Tidak harus menyanyi, tapi juga memberikan informasi yang gembira juga itu adalah menghibur juga. Nah, maksud saya bahwa paling tidak inspiratif lah, memberikan inspirasi bagi orang, memberikan motivasi buat orang-orang yang muda, yang lagi jenjang perjalanan hidupnya akan menuju dewasa dan tua dan sebagainya gitu. Pokoknya intinya bahwa yuk kita siaran bareng, kita bikin podcast bareng, tapi yang bermanfaat. Iya. Nah, buat orang, ada orang. Oh ya ternyata gue salah lo ngambil jalan ini. Oh ternyata gue bisnis kayak gini salah lo, mesti kayak gini lo. Ada informasi-informasi yang memungkinkan. Dari sekian kata dan kalimat yang didengar oleh dia, paling tidak 1, 2, 3 atau 4 atau 5 itu keluar dari mulut kita gitu loh. Ya, betul. Insya Allah dalam waktu dekat Bang ya. Bikin penasaran aja nih Bang. Amin. Oke Bang, sebagai kepedulian Bang Miing kan sangat peduli banget dengan bagaimana sih nasib para komedian, seniman komedian. Kemudian bagaimana supaya mereka juga tetap mendapatkan apa ya, sehingga Bang Miing itu bikin apa yang namanya Paski. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Itu ceritanya gimana Bang? Ketika Bagito dikasih anugerah sama Allah, dikasih nikmat popularitas, lalu perbaikan status sosial, otomatis dampaknya ke ekonomi, maka kita punya kesadaran. Saya di tengah-tengah popularitas itu tanya Didin, kalau nanti suatu saat Didin ngobrol di sini, saya pernah ngajak Didin untuk berhenti untuk melawak ketika di tengah-tengah popularitas justru. Kenapa Bang? Kayak ketakutan. Kenapa takut? Saya takut tidak sanggup ketika saya turun besok. Ketika produk positioning kita decline, turun, ya kan? Setelah kita pada puncaknya, kan saat itu mungkin di era 92, 93 sampai 98 sampai 2003, kayaknya nggak ada deh grup lawak yang bisa menyaingi Bagito ya pada saat itu ya. Ya, termahal, terpopuler aslinya gitu. Jadi kita ketakutan segala macam, orang setiap ketemu kita turun dari panggung memujinya, oh lucu, bagus banget. Sesungguhnya pujian-pujian orang kepada kita di depan kita tanpa sadar mereka tengah menghadapkan setan di hadapan kita. Kalau menurut saya dengan kesadaran itu, kenapa?
pujian-pujian itu bukan hanya sekedar bahwa pujian itu hanya milik Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa, akan tetapi ke kita itu bisa membangun sebuah kesadaran yang sangat-sangat di luar kemampuan daya mental manusia. Misalnya apa? Kesombongan, mengecilkan orang lain. Emang pernah sombong Bang dulu waktu masih jaya-jaya? Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak ya. Karena saya tahu dari awal dari kecil bahwa sombong itu hanya pakaian Allah, pakaian Tuhan. Gitu. Kalau pakaiannya Wiryo kan rompi. Sama dong kita Bang ya. Ketika itu Bang Didin apa? Ketika diajak untuk keluar dari. Kenapa? Ya saya jelaskan gitu. Ya akhirnya kan nggak harus berhenti melawak untuk menjadi tidak terganggu menjadi orang sombong kan. Ya kitanya aja tawadu, kita aja rendah hati. Ternyata terbukti dengan rendah hati tidak menurunkan kemuliaan seseorang. Dulu Bang Miing pakai tarif enggak sih kalau mau manggung? Kalau nggak sekian nggak mau gitu? Oh memang iya. Oh Bagito yang berani di media tuh kita konferensi pers. Waktu Bagito harganya saat itu tahun 90-an lah ya. Mengumumkan bahwa Bagito tarifnya 12 juta itu geger. Waktu itu ya, itu tertinggi Bang? Tertinggi. Oh bakso lebih tinggi. Bakso 25. Bakso 25. Dengan dolar mungkin sekitar 800-an sampai 125 atau berapa gitu. 1.200 atau berapa gitu. Gitu. Jadi tertinggi lah. Tercatat dulu honor tercatat tertinggi kita. Dan itu nggak membuat orang surut untuk minta manggung, justru naik terus ya. Nah, Bagito itu bersrategi dengan seperti itu. Kenapa dilansir? Kenapa pricing policy-nya itu diumumkan agar publik tahu. Dan itu menurut saya secara strategi marketing itu adalah bagian dari positioningnya Bagito. Maka ketika tarifnya dimunculkan, maka dia akan mendorong dia memiliki positioning. Posisi Bagito di sini otomatis dia akan membentuk segmentasi tersendiri bagi pasarnya. Jadi kalau ada 10 telepon masuk ke kantor, 9 jadi deal. Jadi kalau orang nggak punya dana segitu dia nggak telepon kita dulu. Terkesan sombong. Sebetulnya ya nggak juga. Karena apa? Hiburan dunia lawak saat itu sudah memulai masuk di fasenya industrialisasi hiburan. Penyanyi juga mahal kok. Bintang film juga mahal, bukan kita doang. Nah justru saya kenapa dulu berani melansir atau mengumumkan tentang harga itu. Karena apa? Karena grup lawak itu dianggapnya kasta terendah dalam dunia kesenian dibanding bintang film misalnya. Di bintang penyanyi misalnya. Banyak kasus yang kita temukan begitu persepsi publik terhadap pelawak itu makomnya tuh nggak tinggi-tinggi amat. Kita ke bandara mau terbang ke Palembang, ketemu satpam, Bang Miing ya iya. Bang itu artis-artis ada rombongan abang ya, udah ini sini disebut. Oh iya penyanyi-penyanyi itu udah ada pemain film ya. Artis-artis udah pada berangkat tinggal pelawaknya saja. Coba. Kalimat itu menunjukkan bahwa persepsi itu bahwa pelawak it's different gitu loh posisinya. Lu tuh kastanya lu lebih rendah daripada artis film. Atau misalnya denger Rano Karno, Roy Martin itu kan orang matanya langsung ke atas gitu kan. Begitu. Ya si Miing gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Mana ada orang manggil Pak Jojon dulu, si Jojon, si Dono. Nggak ada status yang disebut. Nggak ada, itulah pelawak. Nah dengan cara itulah saya ingin mengangkat martabat sosialnya si pelawak itu. Bahwa kita juga orang-orang yang berprofesi yang sepatutnya juga dihargai. Kalau lu nggak bisa menghargai secara sosial derajat orang, maka lu bayar gue secara ekonomi. Itu saya dulu. Jadi dengan Paski ini mengangkat derajat mereka ya Bang ya? Harusnya begitu. Terbukti jalan. Nah 2005 saya dengan segala kesadarannya harus menyampaikan ucapan terima kasih pada mendiang Bapak Haji Taufik Kimas, ya, suaminya Ibu Megawati, yang membantu saya untuk mensponsori terjadinya kongres pertama Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Itu almarhum Pak Taufik Kimas? Iya karena saya butuh dana untuk booking tempat. Karena apa? 2 tahun saya jajakan kepada pelawak nggak ada yang mau. Belum punya kesadaran organisasi. Menurut saya organisasi ini apa? Selain untuk juga meningkatkan martabat, juga untuk meningkatkan kualifikasi anak-anak. Jadi saat itu mereka jalan sendiri-sendiri. Iya, kalau dengan organisasi gitu kan bisa peningkatan sumber daya manusia. Kalau jangan gitu-gitu aja dong. Jangan ngomongin temannya jebleh, temannya hitam. Jangan ngomongin fisik orang aja dong. Jangan merosting orang. Iya, merosting atau menghina. Nah, dengan intelektual dong. Ya kan, dengan kemampuan yang saya bilang tadi, hasanah komedi itu ya memotret sosial orang gitu loh. Nah itu yang membedakan Miing Bagito dengan pelawak-pelawak yang lain. Saya nggak membedakan loh.
Sampean lo ya, saya enggak loh. Iya. Tanggung jawab lo ya. Bukan. Tanggung jawab. Lu jangan ketawa. Oke, artinya gini Bang. Dulu, ya inget banget Pak. Lawakan Miing Bagio itu terkenal cerdas. Iya, karena banyak mengangkat lebih peduli dengan kehidupan sosial ketika itu ya dibandingkan tadi grup-grup yang lain yang lebih mengeksploitasi kekurangan ya merosting. Nah kira-kira begitu sehingga itu bisa menjadi sekarang gayanya candaan. Mungkin gaya-gayanya sekarang roasting. Padahal itu kan juga ya bagian dari apa atau ya? Saya nggak tahu apa itu bagian dari pembunuhan karakter sebetulnya. Iya maksud saya itulah yang membedakan dengan lawakan-lawakan yang lain kan begitu. Nah cara ya Bang Miing tetap menjaga lawakannya, temanya dan lain sebagainya itu gimana sih Bang? Ya gini, menurut saya sih gitu ya. Tetap membaca juga atau humor itu berbahaya kalau kita tidak bisa menggunakannya. Wah, udah macam senjata pula. Iya. Ya. Ya terbukti kemarin betapa bahayanya kita niatnya berhumor tapi tidak memahami kaidahnya misalnya. Terjadi pada ustadz siapa yang rame itu kan? Yang dengan tukang es itu kan? Itu kan berbahaya. Orang menjadi tidak suka misalnya. Merasa akhirnya wah pro kontra segala macam. Pada dasarnya kan kalau humor itu kalau saya ibaratkan itu ibarat orang terjun payung. Anda berani terjun kalau payung Anda dilipat sama orang lain. Ya. Kan mesti kita sendiri yang. Jadi kita menyiapkan. Begitu kita mau masuk ke pesawat kan kita oke, payung cadangan siap, oke, lalu stopwatch, oke, helm, oke, kacamata, oke. Kan gitu ya, preparation. Persiapannya mesti benar. Kita mastiin. Berarti kan butuh ilmu dong. Butuh knowledge dong. Enggak karena saya jelek lalu saya milih profesi jadi pelawak misalnya. Ya enggak gitu. Harus dipikirkan. Sebab humor itu berbahaya apa artinya? Bahwa betapa tidak mudah. Karena apa? Humor dengar bercanda itu beda. Ya gitu aja lo masa marah bercanda kan. Tapi orang udah sakit. Udah jadi korban. Sudah terjadi sesuatu damage gitu ya. Damage sudah terjadi, kerusakan sudah terjadi, baru lu minta maaf karena menganggap lu tuh bercanda. Beda Pak. Ya, bercanda dengan humor. Iya, kemarin viral mantan kepala daerah gitu ya. Yang di roasting gitu ya. Iya, nggak bisa gitu. Kalau menurut saya sih nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau bisa kita tujuannya menghibur dengan sehat. Kalau yang terjadi sekarang bagaimana Bang? Saya walaupun tidak dalam posisi menilai, menurut saya sih setiap zaman memang sama sih sebetulnya. Sangat tergantung. Dulu juga ada gitu, cuman mungkin tidak seviral sekarang karena kira ada eranya media sosial ya. Jadi paling enggak melawak itu selain menghibur tapi harus menyehatkan, inspiratif, mendidik. Misal gini. Tetap ada tanggung jawab sosialnya juga di situ Bang ya. Saya pernah punya bahan materi itu agak sedikit porno ya, tapi persuasif lah gitu. Enggak vulgar, enggak gitu. Cuma begitu lihat penontonnya ada banyak ibu-ibu, banyak anak-anak, mendingan enggak lucu daripada kita dinilai orang, ternyata Miing jorok ya misalnya. Ibu-ibu kita hindar. Tidak tepat audiensnya. Nah, itu dibutuhkan kesadaran oleh para pelakunya. Dan biasanya para pelawak itu adatnya jelek. Jeleknya apa? Kalau semenit 2 menit nggak dapat barang yang pecah istilahnya, yang kalau anak sekarang bilang punchline-nya nggak dapat gitu, dia akan lakukan segala cara agar misalnya ngeledek temennya atau ngeledek apa yang dia lihat itu jeleknya. Artinya dia gunakan segala cara agar bisa meledakkan hanya untuk mencapai efek misalnya. Itu berbahaya. Ada pergeseran nggak sih Bang dulu dan sekarang? Ada ya. Lebih pada etika kalau menurut saya. Lebih pada etika. Nah sekarang kan banyak nih pelawak-pelawak muda nih. Kadang-kadang anak sekarang saya lihat ngomongin alat kelamin aja berani banget, ya kan? Kan boleh lebih aman ngomongin alat negara daripada alat kelamin.